Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 13 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2023. Allah Azza wa Jalla memperkenankan bagi kita untuk duduk sejenak, untuk menyegarkan keimanan kita. Karena ternyata iman itu bisa layu, bahkan iman itu bisa mati dan hilang dari hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang, sebagaimana baju itu jadi usang. Kita lihat nih, kita sedang berada di sama sehome ya. Mereka bikin baju lagi yang baru lagi terus. Kenapa? Karena baju itu jadi usang, jadi nggak layak dipakai. Warnanya yang redup, kainnya yang mungkin sudah mudah lecek ya. Itu terjadi. Ternyata iman pun seperti itu. Banyak di antara kita memperbaharui mobilnya karena sudah nggak nyaman, memperbaharui motornya karena sudah nggak enak, handphonenya, bahkan ada orang yang ganti handphone tiap tahun mungkin. Terus sepatunya, apa saja yang dia kenakan. Imannya nggak pernah diperbaharui, tetap seperti yang dulu. Maka Nabi SAW mengatakan, fasalullaha an yujaddida imanakum. Mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Apakah kita sudah melakukan itu? Berdoa memohon kepada Allah agar iman kita diperbaharui. Kalau doa minta rezeki, nggak usah disuruh. Kalau doa minta supaya dagangan laku, itu sering. Khususnya kalau kita lihat mungkin penjualan itu menurun. Apa yang dilakukan? Semua disuruh berdoa, minta sama Allah, semoga penjualannya jadi naik. Ketika kita sakit, kita merasa kita sakit, kalau kita berdoa memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit tersebut. Jadi ada hal-hal yang berupa materi yang terlihat oleh mata, yang kita akan berdoa memohon kepada Allah agar diperbaiki. Tapi iman kadangkala kita nggak minta sama Allah, padahal kita merasakan. Antum merasakan nggak kondisi jumlah sholat sunnahnya berkurang, kondisi di mana waktu baca Quran kita berkurang. Ana dulu pernah sehari 1 juz, sekarang yaitu Pak Ustadz, mau 1 lembar aja nggak punya waktu. Apakah masalahnya nggak punya waktu, atau memang disibukkan dengan sesuatu yang membuat dia kehilangan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim? Dulu ana nggak pernah telat zikir pagi. Dulu ana nggak pernah telat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang berantakan semuanya. Sebagian kita mengalami fase dalam hidup ini. Ada fase di mana dia semangat beribadah, ada fase di mana menurun ibadah dia. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan itu bakal terjadi gitu. Solusinya apa? Berdoa. Fasalullah. Kalau kita membaca kitab Al-Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Adhkar, zikir-zikir
yang di situ ada kumpulan doa-doa Nabi alaihissalam, kita akan mendapati subhanallah banyak permohonan Rasul SAW itu yang berkaitan dengan urusan iman, bukan urusan dunia. Iya, beliau minta dunia karena hidup di dunia. Kita tahu doa yang tiap pagi dibaca sama Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian pagi dan petang beliau senantiasa mengatakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Itu terus diminta. Tapi ternyata Nabi permintaan untuk urusan akhirat yang tentunya berkaitan dengan keimanan itu jauh lebih banyak. Beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Minta supaya agamanya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong kita memperbanyak doa. Insya Allah kita semua merasakan jamaah, bagaimana satu persatu permasalahan yang kita hadapi itu Allah selesaikan dalam urusan dunia. Yang dulu susah sekarang jadi mudah, yang dulu sulit sekarang jadi gampang. Dulu nggak punya motor sekarang punya motor. Kepingin mobil sebagian Allah kasih mobil. Dulu nggak punya rumah Allah kasih rumah. Permasalahan dunia itu Allah selesaikan, dan kita minta sama Allah untuk hal itu. Kenapa untuk urusan akhirat kita nggak berdoa? Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoa, memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ada sebuah jaminan dari Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata sebagian kita lebih percaya sama dokter daripada sama Allah Azza wa Jalla. Ketika anaknya sakit, yang ada dalam benak dia apa? Dokter, obat. Padahal berangkat ke dokter, dokter pun angkat tangan. Kata dokter, kami nggak mampu, kayaknya harus pindah rumah sakit. Pindah ke rumah sakit, kirim ke Jakarta. Ternyata dokter di Jakarta angkat tangan, nggak bisa, harus dibawa ke luar negeri. Loh, kemana Allah gitu? Terkadang Allah itu jadi pilihan terakhir. Kalau sudah mentok baru, ya Allah, katanya dokter udah nggak mampu. Loh, sejak awal dokter itu tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Dokter itu hanya mengobati. Maka Anda mengajak semuanya untuk menambah volume doanya. Kalau antum sudah berdoa, Anda berdoa dalam sehari, coba dihitung berapa lama antum berdoa dalam sehari. Yang angkat tangan minta sama Allah itu dihitung berapa menit. Kalau ternyata selama ini Anda cuma 5 menit, 10 menit, coba dijadikan 15 menit. Mau minta apa lagi Ustaz? Minta apa saja. Sampai dalam memperbaiki tali sandal kita yang putus, kita disuruh minta sama Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak memudahkan, nggak bakalan kita bisa memperbaiki hal itu. Jadi dalam semua kondisi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang Nabi ajarkan yang berkaitan dengan keimanan ini, beliau berdoa mengatakan, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Apa kata beliau? Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Minta sama Allah. Beliau seorang nabi, utusan Allah, minta dicintakan kepada hatinya iman. Kenapa? Karena bicara iman ini ada yang berat untuk dilakukan, ada yang jiwa kita lari untuk melakukan itu, berat sekali. Berapa banyak di antara kita
Masya Allah, habis baterainya. Nah, berapa banyak di antara kita yang berat untuk sholat malam, sulit untuk bersodakoh, menjadi perjuangan tersendiri. Dia mau sodakoh itu dia sodakoh. Umpamanya contoh gini, dia beli mobil, mampu dia beli mobil 500 juta, sodakoh 50 juta, oh seakan-akan dia sudah banyak sekali jemaah. Padahal bandingkan sodakohmu 50 juta dengan mobil yang engkau beli 500 juta. Berapa persen? Kenapa ketika beli mobil itu nggak berat? Nggak sulit. Tapi kalau bicara sudah sesuatu yang sebenarnya untuk akhirat dia, mati-matian. Bahkan mungkin mau sodakoh 50 juta harus sholat istikharah dulu. Istikharah jadi 50 juta apa 5 juta ya. Yang penting kan ikhlas. Nggak harus banyak, yang penting ikhlas. Masya Allah. Nah, jadi sebagian kita berat untuk melakukan ketaatan. Maka perlu memohon agar Allah mencintakan kepada kita iman. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan jiwa kita, dengan hati kita, dan diamalkan dengan raga kita. Itu bicara iman. Maka iman itu ada yang berupa keyakinan, amalan hati, ada yang berupa ucapan lisan, dan ada yang perbuatan dengan badan kita. Kalau tidak dicintakan kepada kita, wallahi berat. Ada orang rumahnya hanya 50 meter dari masjid, tapi nggak bisa nyampe masjid. Lapangan bola yang jaraknya 5 kilo, berangkat dia. Tempat kerja dia yang jaraknya mungkin 50 kilo, boleh jadi dia berangkat tiap hari pulang pergi. Kenapa? Karena dunia itu sudah dicintakan kepada kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Sudah dicintakan kepada diri manusia itu cinta syahwat. Maka nggak perlu antum, ya Allah cintakan kepada aku dunia, nggak perlu, karena itu sudah ada di dalam diri kita. Sedangkan urusan iman ini berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang surga, beliau mengatakan huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, dengan sesuatu yang tidak disukai. Makanya sampai para ulama menjelaskan, kalau engkau kepingin tahu amalan itu mengantarkanmu ke surga atau neraka, engkau bingung, engkau nggak tahu dalilnya, engkau tanya sama dirimu. Kalau engkau cinta, jangan-jangan ini menuju ke neraka. Tapi kalau berat engkau mengamalkannya, semoga ini menuju ke surga. Kalau sudah cinta sama iman, Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu sholat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal, qum ya Bilal, qum, bangun wahai Bilal, bangkit Bilal, fa'arih nabi shalah, bikin kita ini istirahat dengan sholat. Jadi ada orang yang kalau punya masalah dia lari kemana? Sholat, karena di situ dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Tapi sekarang ada orang yang kalau kena masalah sabu-sabu, minum, ke kafe, ke klub-klub malam. Kalau punya masalah, kadang-kadang seperti itu. Maka ingat Nabi mengatakan, Allahumma habib ilainal iman, cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dia di hati kami. Karena kita kalau cinta kemudian dihiasi, apa yang akan terjadi? Tambah cinta aja. Kalau antum cinta dengan sesuatu dalam kondisi dia belum berhias, contoh antum suka sama motor atau mobil antum, ditambahi aksesoris ini itu, tambah seneng antum jamaah.
Dan kita minta bagaimana Allah membuat kita cinta dengan iman dan hiasi di hati kita. Lalu beliau mengatakan wa karrih, dan bencikan kepada kami. Wa karrih ilaina, apa yang kita minta supaya kita benci dengan perbuatan itu. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Bencikan kepada kami kekafiran. Bagaimana kita melihat kekufuran itu benci. Sebagian kaum muslimin melihat kekufuran itu lumrah, biasa. Kadangkala kita melihat simbol-simbol kekafiran di jalanan itu biasa hati kita. Ada seorang syekh yang datang ke Bali. Turun dari airport, di tengah jalan dia minta pulang. Enggak, kata dia, enggak mampu anak ini, enggak mampu. Anak melihat dia simbol-simbol kekufuran, dia berhala-berhala di kanan kiri jalan. Enggak, sudah, kata dia. Benci, tidak mampu. Sebagian kita ada fase biasa lihat kekufuran itu. Simbol-simbol kekufuran. Mamanya ada orang, ya kita sebagai seorang muslim, tatkala ada orang yang memakai simbol anak Tuhan, ada sebagian kita yang sudah biasa. Nggak lagi kita, ya Allah, lam yalid wa lam yulad. Kadang-kala biasa. Maka jangan sampai kita melihat kekufuran lalu menganggapnya biasa. Nabi Ibrahim, doanya nih, Nabi Ibrahim, seorang nabi yang tahu dengan bahaya kekufuran dan kesyirikan. Beliau mengatakan wajnubni, doa lagi nih, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, itu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Banyak loh jemaah. Jumlah penduduk bumi ini berapa? Kira-kira 8 miliar. Yang menyekutukan Allah berapa banyak? Yang muslim berapa? 1,7 M kira-kira. Sisanya 6,3 miliar tersesat. Makanya Nabi Ibrahim takut. Hindarkan aku, ini Nabi. Makanya kalau Nabi aja takut, apalagi kita. Itu ketika seorang dibencikan kepada kekufuran, dia takut. Tapi sebagian kita menganggapnya lumrah. Bencikan kepada aku kekufuran, wal fusuq, kefasikan, dosa-dosa besar. Antum kalau di jalanan ya ngelihat, atau antum ke airport melihat toko jualan khamr, minuman keras, bagaimana perasaan antum? Ada orang yang biasa aja. Kalau sudah kita nggak benci sama antum, ya Allah, gimana ini? Antum lihat apa yang bisa dilakukan negara kita dengan kejadian Menteri Israel itu, atau Perdana Menteri Israel masuk ke Masjidil Aqsa, mengecam. Kenapa mengecam negeri kita? Karena benci dengan perbuatan itu, jemaah. Tapi tatkala antum sudah tidak benci lagi, nggak ada kecaman dari antum. Dan kita tahu mengingkari kemungkaran yang paling lemah itu adalah mengingkari dengan hati, membenci. Ngomong enggak, kita mungkin mau ngomong kita takut ini dan itu, tapi hati kita benci loh. Ini kekufuran. Kemarin bagaimana perayaan malam tahun baru, mamanya, entah berapa banyak dosa yang dilakukan pada malam itu, mamanya. Ketika orang-orang subuhnya nggak sholat, telat subuhnya, itu terjadi. Dan meninggalkan sholat ini dosa besar, bukan dosa yang biasa. Tapi ada orang yang memang sudah nggak sholat, jemaah muslim. Maka bagaimana kita benci, minta sama Allah. Yang ketiga, wal isyan, dosa-dosa kecil, minta supaya kita benci. Karena ada sebagian orang, loh saat kan dosa kecil Allah maha pengampun, maha pengasih. Kita akhirnya suka dengan dosa kecil itu ya.
Dan orang kalau sudah suka dengan dosa kecil, hari ini dia melakukan, besok melakukan terus, dan dosa kecil itu akan bertumpuk, dan dia suka melakukan itu. Jangan sampai. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Anda ingatkan, perbanyak doa, minta supaya diperbaharui keimanan kita. Syarat dan ketentuan doa tolong dipenuhin. Kita harus yakin sama Allah Azza wa Jalla. Hati kita juga harus ada dalam doa kita. Kadang-kadang kita baca doa, antum minta apa sama Allah? Nggak tahu ya. Loh, baca artinya. Supaya antum tahu antum sedang minta apa. Bagaimana kita minta sesuatu yang kita nggak tahu sama apa yang kita minta. Tapi ana yakin Ustaz Allah akan ngabulkan. Iya, antum minta apa dulu gitu. Maka hendaklah kita melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir, hindari makan haram. Karena makan haram itu, ya bukan cuma makan ya, pakai baju yang haram. Pokoknya hasil yang haram itu menjadi penghalang doa kita dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Alhamdulillah, nggak ada pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Anda bisa sampai ke tempat ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Dan harapan Anda semoga tempat ini menjadi tempat yang berkah, bisa memberikan manfaat buat orang-orang ya, membuka lapangan kerja buat banyak orang. Karena kita kalau cuma sodakoh sama orang selesai zaman. Tapi kalau kita bisa buka lapangan kerja buat orang itu sesuatu banget ya. Sehingga kita bisa membantu dia, membantu keluarganya. Dan harapan Ana, semua yang hadir di sini dan semua yang mendengarkan selalu berpikir, bukan berpikir untuk dirinya, tapi berpikir bagaimana memberikan manfaat buat orang lain. Buka lapangan pekerjaan buat orang lain, memberikan manfaat kepada mereka. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.